Halo, selamat siang. Salam jumpa kembali dengan saya Uti Susan. Kali ini saya mau berbagi bagaimana membuat cuko empek-empek yang rasanya enak dan segar, membuat kita menghirupnya pun merasa lebih nikmat. Pertama-tama kita siapkan air sebanyak kurang lebih 2 liter. Lalu air ini kita rebus, biarkan dia mendidih. Sambil menunggu air itu mendidih, kita siapkan gula merah atau gula aren. Gula aren ini sudah saya potong-potong supaya nanti cepat larut. Untuk mendapatkan semangkok gula aren itu saya peroleh dari dua gulung gula aren ya. Selain itu kita juga menyiapkan air asam jawa yang sudah kita rendam dengan air hangat, kita saring, lalu kita masukkan ke dalam air barengan kita rebus di sini. Ini air asam jawa yang sudah kita saring, kita rebus di dalam air. Lalu setelah itu kita masukkan gula aren ini ke dalam rebusan air supaya dia larut. Karena sudah kita potong kecil-kecil, dia akan cepat sekali larut, ya. Dan kita pilih gula aren yang berkualitas baik, tidak kotor. Karena saya sudah sering pakai merek ini, saya sudah tidak perlu menyaring lagi karena memang dia kualitasnya bagus, tidak banyak kotoran. Namun bila teman-teman membeli gula aren di pasar yang belum terjamin mutunya dan kemasannya terbuka, itu harus kita rebus, kita saring lebih dahulu. Biarkan gula ini larut sambil kita rebus, kita menunggu. Bahan lain yang kita perlukan sementara kita menunggu itu rebusan mendidih, kita siapkan ada cabai merah, cabai rawit. Kenapa harus dicampur? Supaya rasa daripada cuka empek-empek ini rasanya lebih segar. Kalau cabainya ada cabai rawit dan cabai besar ini kita campur, rasa pedasnya lebih segar. Ini nanti akan kita blender bersama bawang putih sekitar 1 on atau sekitar 10 siung, ebi setengah on ebi, tongcai ini sekitar 1 on saja. Lalu kita blender. Setelah kita blender akan mendapatkan blenderan daripada bawang putih, tongcai, cabai dan ebi tadi seperti ini ya. Ini kita sisihkan, nunggu sampai dia mendidih karena ini akan kita masukkan terakhir. Kenapa terakhir? Supaya ketika sudah yakin bahwa rasa daripada air ini asamnya pas, rasanya pas, baru nanti kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita giling. Dan kita perlu memasukkan garam, itu tidak usah banyak, saya pakai setengah sendok makan biasanya, setengah sendok makan seperti ini ya, seperti ini. Terus untuk gula pasir ini saya pakai sekitar 1 on ya, 100 gram. Kenapa harus pakai gula pasir? Supaya rasa manisnya lebih terasa, karena tadi baru gula aren saja, rasa manisnya belum akan muncul sebelum kita tambahkan gula pasir. Maka akan kita tambahkan gula pasir, kita masukkan semua. Dan jangan lupa juga tambahkan kecap manis. Ini kita akan tambahkan sekitar 3 sendok. Tapi kalau senang lebih manis dan kental, boleh sampai 5 sendok. Saya akan tambahkan sekitar 3 sendok.
sudah 3 sendok. Dengan ditambahkan kecap tadi, cairannya terlihat lebih kental sekali ya, lebih kental. Nah, ini saya aduk, sudah tidak ada gula lagi di dalam. Gula aren tadi sudah lumer, sudah mencair, sudah menghasilkan cairan yang bagus ya. Perlu kita cicip di sini. Akan kita cicip dulu, rasa asamnya pas belum, asinnya pas belum, manisnya pas belum. Nanti apabila semua rasa asam, manis, dan asinnya sudah pas terakhir, baru boleh kita masukkan bumbu yang tadi kita giling. Oleh karena itu, waktu kita menggiling bumbu ini, kita tidak menggunakan garam. Supaya apa? Supaya ukuran garamnya tidak terlalu berlebihan, bisa pas sesuai yang kita inginkan ya. Jadi dalam penggilingan bumbu ini janganlah menggunakan garam. Ini sudah mendidih dan gula aren sudah mencair. Saya akan mencicipi rasa daripada cuka ini, asamnya sudah pas belum. Rasa asamnya sudah pas. Tadi saya menggunakan 1 batang asam jawa, saya rendam dengan air panas. Sudah cukup, enak sekali, enak. Hanya sedikit kurang garam. Ini sendok akan saya taruh di tempat kotor. Kita akan tambahkan garam sedikit saja. Saya akan ambil sendok, saya pinjam sendok ini. Nah, karena kurang sedikit garam, kita kecilkan karena apinya naik. Kita kecilkan kebesaran api dah. Karena ini sudah matang, gula sudah lumer, kita sekarang akan memasukkan bumbu ini. Kemudian kita akan matikan. Apinya. Setelah bumbu ini masuk, kita akan segera matikan ya. Habis semua saya masukkan karena memang sudah ukurannya demikian. Untuk 2 liter air saya biasa menggunakan seperti tadi yang saya sampaikan, cabai 1 on campur, bawang putih 1 on atau 10 siung, ebi atau udang kering setengah on, tongcai 1 on, kemudian kecap 3 sendok, garam setengah sendok tapi tadi saya tambahkan 1 jimpit, gula merah 2 gelondong. Kalau 2 gelondong ini ukurannya sekitar setengah kilo ya, setengah kilo. Terus gula pasir itu cuman 100 gram atau 1 on ya, hanya untuk memunculkan rasa manis. Demikian teman-teman, ini sudah pasti enak rasanya karena tadi sebelum kita masukkan bumbu, rasa asamnya sudah pas, rasa asinnya sudah pas, rasa manisnya sudah pas, sehingga dengan dimasukkannya bumbu ini maka rasanya pun sudah pasti enak sekali dan segar. Baik teman-teman, ini akan karena sudah matang, sudah cabai tadi sudah matang, tidak akan berbau langu lagi. Ini akan kita matikan. Nah, sudah matang semua itu. Kita matikan supaya dia tidak naik ke atas. Tunggu sebentar lagi, sedikit lagi sampai betul-betul cabenya tadi matang, supaya tidak cepat basi. Ketika kita simpan dia tidak akan basi. Untuk penyimpanannya
boleh ditaruh di lemari pendingin. Itu kita masukkan dalam botol lalu kita simpan di lemari pendingin. Dia kuat sampai 1 minggu, dia tahan sampai 1 minggu ya. Kalau diletakkan di luar tentu akan cepat rusak dan hanya bertahan 3 hari kalau di luar lemari pendingin. Namun kalau di dalam lemari pendingin bisa kuat sampai 1 minggu. Ini sudah mulai mendidih kecil-kecil, kita akan segera matikan. Kalau sudah mendidih kecil-kecil ini berarti cabenya sudah cukup aman, cukup matang. Itu terlihat cukup jelas ya, cukup jelas sudah mendidih. Baik teman-teman, untuk sharing mengenai pembuatan cuka empek-empek hari ini sudah selesai. Silahkan mencoba, namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Cuka ini rasanya sangat nikmat, tanpa bahan pengawet, dan dikonsumsi oleh keluarga pun menjadi lebih aman. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.